Halo sobat, Mbak Admin ingin menyampaikan kisah skandal Nyonya Besar dan budaknya, yuk kita mulai ya. Dahulu pada tahun 1678 di Batavia atau sekarang disebut Jakarta telah hidup keluarga Van Mook. Ia merupakan jaksa, ia juga mempunyai seorang istri dan seorang budak bernama Antoni yang berasal dari Ambon. Pada suatu hari, ketika Antonia sedang rebahan di halaman rumah majikannya, ia dibangunkan oleh Margarita. Sang nyonya rupanya mengagumi ketampanan Antoni. Dengan alasan ingin curhat, nyonya besar itu kemudian mengajak Antoni masuk ke kamar sang nyonya. Antoni dipaksanya untuk menemaninya tidur. Margarita sendiri merupakan seorang Belanda yang kesepian. Sebab suaminya yang bekerja sebagai jaksa itu sibuk dengan urusannya sendiri tanpa mempedulikan Margarita. Oleh karena itu Margarita kemudian melampiaskan kesepiannya itu pada Antoni. Setelah dimasukkan ke dalam kamar majikannya, Antoni seperti gemetaran, takut akan terjadi hal yang tidak-tidak, sebab bagaimana umumnya waktu itu. Seorang budak yang beranai memasuki kamar istri tuannya bisa dihukum gantung, apalagi menidurinya. Tapi Nyonya Margarita rupanya sudah kalap, ketika Antoni diperintahkan untuk menjamahnya. Antoni hanya mematung dan ketakutan, Antoni dibentang, bahkan kata-kata kotor keluar dari Margarita. Sang nyonya bahkan mengancam, jika Antoni tidak mau melayaninya dalam hubungan badiniyah, maka ia akan membuangnya ke Tanjung Harapan. Sebaliknya, jika ia mau melayani sang nyonya, ia akan mendapatkan sirih, anggur dan 10 gobong emas. Sejak saat itu, hubungan badaniyah antara Margarita dan Antoni dilakukan berulang-ulang dikala sang nyonya menginginkannya, bahkan Antoni harus memenuhi segala hasrat Margarita kapanpun ia mau, siang atau malam. Tapi was-was selalu menghantui Antoni, ia takut ditembak tuannya Van Mook jika ketahuan. Rasa was-was dan tidak nyaman yang dirasakan oleh Antoni membuatnya gundah. Ia bahkan pernah mengutarakan rencana pembunuhan Margarita pada gundiknya, namun lagi-lagi ia merasa takut. Begitulah mental budak waktu itu, lemah dan tidak berdaya. Yang hanya mereka pikirkan adalah besok bisa hidup atau tidak, besok akan dibuang atau dijual tuannya atau tidak. Begitulah pikir dari seorang budak. Suatu hari Van Mook muntah-muntah seperti keracunan setelah memakan hidangan sarang burung yang disuguhkan Antoni. Mendapati hal ini Antoni merasa was-was. Ia takut Nyonya Margarita merencanakan pembunuhan Van Mook dengan menggunakan tangannya. Ia kemudian memutuskan untuk melarikan diri ke Banten. Ia melarikan diri ke wilayah Kesultanan Banten yang kala itu belum ditaklukkan VOC dengan bekal ratusan gobong uang emas yang ia dapat dari hasil melayani nafsu Nyonya Margarita. Setelah sampai di Banten, Antoni kemudian memberikan uang gobong emas kepada Raja Wangsapati di Banten untuk meminta perlindungan. Raja Wangsa ini merupakan salah satu pejabat Kesultanan Banten. Namun untuk memenuhi syarat-syarat perlindungan dari Banten, Antonia harus menceritakan kronologis pelariannya ke Banten. Di Banten inilah kemudian kisah pemersan yang dilakukan oleh Margarita kepadanya dituliskan, sebagai bahan pembelaan. Meskipun alasan Antoni sudah lengkap dan dituliskan oleh Raja Wangsapati, ia diharuskan memiliki seorang saksi, dan membuat surat pernyataan dari saksi. Mendapati tuntutan harus adanya seorang saksi, kemudian Antoni berniat kembali ke Batavia mencari saksi. Namun belum sampai menemukan saksi, ia kemudian ditangkap Belanda. Van Mook kemudian memenjarakan Antoni, ia dipenjara di daerah pembuatan garam. Van Mook yang sebagai seorang jaksa itu kemudian juga meminta Antoni diinterogasi. Michael Slomans, seorang serdadu penjaga memaksa Antoni untuk buka mulut, serta harus mengakui segala kesalahannya.
karena telah melarikan diri dan dianggap melakukan pencurian dan rencana merancuni Tuan Mook. Tapi Anthony menjawab lantang, "Baik, jika Tuan mau mendengar kebenaran dari mulut saya. Ambil tinta dan pena. Saya akan mengakui semuanya meski saya harus mati karenanya." Begitulah akhir ceritanya. Setelah pengakuan Anthony yang juga dituliskan dalam hasil interogasi serdadu VOC Belanda itu dilaksanakan, tidak diketahui nasib Anthony selanjutnya, apakah ia dibunuh atau dibuang. Kisah di atas dapat Anda baca pada buku karya Henk Nemije, yang berjudul Batavia and Kolonisme Living in the 17d. Balance, Amsterdam, Helm 297.